Baik, selamat bertemu kembali dalam media pembelajaran digital. Kali ini kita akan membahas tentang sistem bilangan. Apakah sistem bilangan itu? Sistem bilangan adalah cara untuk mempresentasikan nilai-nilai numerik dalam kehidupan sehari-hari. Kita terbiasa menggunakan sistem bilangan desimal atau seringkali disebut dengan basis 10. Namun, komputer tidak menggunakan sistem ini. Komputer bekerja dengan sinyal listrik yang hanya memiliki dua kondisi, hidup atau on dan mati atau off. Kondisi ini direpresentasikan oleh angka 1 dan 0. Oleh karena itu, komputer menggunakan sistem bilangan biner atau basis 2. Mengapa kita belajar dengan sistem bilangan? Yaitu kita memahami sistem bilangan sangat penting bagi seorang teknisi atau programmer karena komunikasi dengan mesin ini adalah bahasa dasar yang digunakan komputer. Kemudian pemahaman arsitektur komputer membantu memahami bagaimana data disimpan dan diproses di dalam memori. Pemrograman dibutuhkan untuk memahami operasi bitwise representasi warna atau RGB dan pengalamatan memori. Dan yang terakhir adalah jaringan komputer digunakan dalam pengalamatan IP address. Jenis-jenis sistem bilangan ini yang akan saya tekankan, yaitu ada 4. Jadi kalian nanti harus menguasai dari jenis-jenis sistem bilangan ini yang dipakai oleh komputer atau dalam komputerisasi. Ada 4. Yang pertama adalah sistem bilangan desimal, seringkali disebut dengan basis 10. Jadi sistem ini paling sering kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Basis 10 itu berarti ada 10 simbol yang digunakan, yaitu mulai dari angka 0 sampai dengan angka 9. Contoh sederhananya adalah angka 1, 2, 3. Kalau dalam sistem bilangan desimal, angka 1 itu mewakili ratusan atau 100. Angka 2 mewakili puluhan. Itu di sini adalah 20. Angka 3 mewakili angka satuan yaitu 3. Jadi 100 ditambah 20 ditambah 3 sama dengan 123. Yang kedua adalah sistem bilangan biner atau basis 2. Sistem ini adalah bahasa utama komputer. Jadi, bahasa utama komputer hanya menggunakan 2 simbol, yaitu 0 dan 1. Setiap digit dalam biner disebut bit atau binary digit. Ya. Contohnya adalah angka biner 1011. Untuk menjadikan biner ini menjadi desimal, itu dengan cara penyelesaian seperti ini. Kita tarik angka 1011 di sini, angka 1011, kemudian karena basisnya 2, kita kalikan 2. Kita kalikan 2 semua. Yang menjadi pertanyaan adalah, pangkat 3 itu dari mana? Pangkat 2 itu dari mana? Pangkat 1 itu dari mana? Pangkat 0 itu dari mana? Pangkat ini adalah menunjukkan posisi di mana angka itu berada. Angka 1 di sini adalah mulai dari ketiga. Ya. Jadi sebenarnya mulai dari kanan ini 0, 1, 2, 3. Sehingga 2 di pangkat 3. Ya. 2 di pangkat 2, 2 di pangkat 1, kemudian 2 di pangkat 0, posisi dari angka tersebut.
Sehingga menghasilkan angka-angka ini. 1 kali 2 pangkat 3 sama dengan 8. 0 atau 0 pangkat 2. 0 kali 2 pangkat 2 adalah 0. Semua bilangan yang dikalikan dengan 0 hasilnya 0. 1 kali 2 pangkat 1 sama dengan 2. 1 kali 2 pangkat 0. Semua bilangan yang dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya 1. Jadi 1011 dalam bilangan desimal akan menjadi 8 ditambah 0 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 11. Berikutnya adalah sistem bilangan oktal atau basis 8. Simbol yang dipakai hanya angka 0 sampai dengan 7. Nah, jadi sering digunakan untuk menyederhanakan representasi bilangan biner. Karena setiap 3 digit biner dapat diubah menjadi 1 digit oktal. 3 digit biner dapat diubah menjadi 1 digit oktal. Contoh, angka oktal 125 itu kalau kita jadikan bilangan desimal seperti tadi, angka 125 kita tulis di sini, kemudian dikalikan karena basisnya 8, kalikan 8 semua. Sedangkan pangkatnya itu adalah menunjukkan posisi di mana bilangan itu ada. Angka 1 itu posisinya di 2. Karena 5 itu 0. 5, 0. Jadi 5, 0. Kemudian 2, 1, 1, 2. 1 kali 8 pangkat 2, 64. 2 kali 8 pangkat 1, 16. 5 kali 8 pangkat 0 sama dengan 5. Kemudian dijumlahkan, maka hasilnya adalah, nah, kita jumlahkan saja ini nanti, karena tidak kelihatan ya. Berikutnya, sistem bilangan heksadesimal, basis 6. Jadi menggunakan 16 simbol, yaitu simbol 0 sampai 9 dan A sampai F. Di mana huruf A sampai F ini mewakili angka mulai dari 10. 11, 12, 13, 14, 15. Berarti F diwakili dengan, angka 15 diwakili dengan F. Coba kalau C berapa? Kalau C berarti 12. Ya. B 11. Gitu ya, ini tidak ada ya. Contoh angka heksadesimal 2A. Ya, 2A. 2 kali 16 pangkat 1 sama dengan 32. Semuanya dikalikan 16 ya, pangkat. Pangkat itu juga sama dengan posisinya. Ya, 32 kemudian A. A itu 10. 16 pangkat 0 sama dengan kali 1. Karena semua bilangan yang dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya 1. Jadi 32 ditambah 10 sama dengan 42 bilangan desimal. Konversi bilangan. Yang pertama, konversi desimal ke biner. Metode yang paling umum adalah membagi, ya adalah pembagian sisa atau remainder. Bagilah angka desimal dengan 2, terus menerus hingga hasilnya 0, lalu tulis sisanya. Sisa-sisa pembagiannya dari bawah ke atas. Ini contohnya nih ya. 13 dibagi 2 sama dengan 6, sisa 1. 6 ditarik ke sini, 6 dibagi 2 sama dengan 3, sisa 0. 3 ditarik ke sini, 3 dibagi 2 sama dengan 1, sisa 1. 2, 1 ditarik ke sini, dibagi 2 sama dengan 0, sisa 1. Maka hasilnya mulai dari sini ya, dari bawah ke atas, 1, 1, 0, 1. Jadi hasilnya 1, 1, 0, 1. Konversi biner, bilangan biner ke desimal. Metode yang umum adalah penjumlahan perkalian basis. Kalikan setiap digit biner dengan pangkat 2 sesuai posisinya, lalu jumlahkan hasilnya. Ya. Ini maaf, ini salah ketik ini ya. Contoh, ubah 1101 biner ke desimal. 1 ditulis saja 1101. Dikalikan 2, dikalikan 2, dikalikan 2, dikalikan 2. Ini pangkatnya. Ya.
1 kali 2 pangkat 3 sama dengan 8. 1 kali 2 pangkat 2 sama dengan 4. 0 atau 0 kali 2 pangkat 1 sama dengan 0. 1 kali 2 pangkat 0 sama dengan 1. Hasilnya adalah 8 ditambah 4 ditambah 0 ditambah 1, hasilnya adalah 13. Konversi bilangan biner ke heksadesimal. Kelompokkan setiap 4 digit biner dari kanan ke kiri, lalu ubah setiap kelompok menjadi 1 digit heksadesimal. Jadi ini kita pisahkan, sudah saya beri tanda merah ini ya. 1101 0011 biner ke heksadesimal. Konversi bilangan biner ini ke heksadesimal adalah, langkah pertama adalah mengelompokkan biner menjadi 4 digit. 1101 dan 0011. Langkah kedua, konversi setiap kelompok ke heksadesimal. Ini di heksadesimalkan jadi desimalnya adalah 13. 13 itu sama dengan D. Penghitungannya seperti tadi ya. Jadi ke biner dulu, biner ke desimal dulu, semuanya ke desimal. Kemudian 011 adalah desimalnya adalah 3. Berarti D3. Ya, D3. Jadi 10 ke atas itu masih diwakili dengan huruf mulai dari huruf A sampai dengan F. Konversi heksadesimal ke biner. Ubah setiap digit heksadesimal menjadi kelompok 4 digit biner. Ya. A4 contohnya dikonversi ke biner. A heksadesimal sama dengan 10 desimal. 4 heksadesimal 4 desimal sama dengan binernya 10 itu ini. Penghitungannya seperti tadi, konversi dari desimal ke biner. Dari desimal ke biner. Maka digabungkan ya 10101000. Ya, tugas kalian nanti adalah menyelesaikan soal-soal ini. Nanti kita bahas. Ya, demikian yang saya sampaikan. Tetap semangat belajar dan selalu bertekun ya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kalian. Saya akhiri, selamat pagi, siang, atau selamat malam.